Saya sering lihat di YouTube-nya sampean ini, sampean tidak pernah memakai kopiah, bro. Terus? Nah, sedangkan yang orang pandang ketika kita memakai kopiah, sarung, pokoknya alat-alat Islami, pakaian-pakaian Islami, itu kan kelihatannya lebih berwibawa, lebih disanjung oleh orang lain. Orang lain. Itu gimana? Ini bro yo. Bagi saya pribadi nih bro yo. Ya. Saya memang sengaja berpenampilan seperti ini bro ya. Apa adanya wis, apa adanya. Kenapa? Kata sampean kalau kita berpenampilan berkopiah, Ya. apalagi itu bersarung akan menambah wibawa. Gini bro. Makanya agar saya tidak dihormati ya, agar saya tidak dihormati oleh siapapun bro, maka saya berpenampilan seperti itu. Paham bro ya? Bagi saya bro, gak penting orang lain itu menghormati saya, gak penting bro. Yang penting aku menghormati mereka. Yang penting aku menghormati sampean, mereka itu. Gitu bro ya. Gak penting bro. Ngapain sih kita mau rasa hormat daripada orang lain. Yang ini ya. Yang penting kita menghormati mereka. Gitu aja wis bro. Perkara mereka suka nggak suka ya terserah mereka gitu. Saya cuma yang penting ngupload, yang penting istilahnya itu berbagi lah bro yo. Berbagi gitu aja. Ingat bro, dalam dakwah kita ingin memperkenalkan yang namanya ajaran Allah, bukan memperkenalkan diri kita. Kan goyangin ya. Bukan untuk memuliakan diri kita, bukan, tapi memuliakan ajaran Gusti Allah. Kan gitu bro. Ini bro. Ada lagi mungkin masukannya mungkin bro? Ini kan di samping rokok bro ya. Rokok ya rokok. Ini saya pernah dengar bro, katanya orang perokok ini di justice haram bro. Haram. Itu Haram. tanggapannya jenengan gimana bro? Soalnya kan banyak anak pemuda yang sering ngerokok. Gini bro ya, rokok itu sebenarnya masalah khilafiyah ya. Hukum rokok ini masih dipersoalkan oleh ulama, diperdebatkan. Ada yang mengatakan haram ya, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Bahkan ada yang menganjurkan rokok apabila rokok itu memang memberikan sebuah obat ya, dijadikan sebagai obat bro. Ini itu ada di kita bro. Cobalah buka di kitab Buyatul Mustarsyidin dan macamnya. Itu sudah saya pernah bahas kok itu. Cuma kalau sudah alergi rokok, nah ini kadang keterlaluan bro ya. Orang-orang nggak ngerokok itu terkadang terlalu sensitif dan terlalu membenci perokok ya. Ini bro, mentang-mentang nggak ngerokok. Ingat bro ya, kami sebagai perokok tidak pernah mengkaji orang-orang yang nggak ngerokok. Ya kan ya? Dan saya ngerokok ini bukan untuk ngajari bro, bukan. Memang saya nggak bisa lepas dari rokok. Bener ya gitu ya? Mungkin sampean heran ya, kok enak yang ngerokok. Maka saya sebagai pecandu rokok sudah bro, justru akan berbalik tanya, kenapa anda enak nggak ngerokok? Kan ini bro. Nah wes tak terangkan yo. Ada ulama yang mengatakan haram. Ingat ya, ini cuma khilafiyah. Ada ulama yang mengatakan haram. Dan yang mengatakan haram itu dalilnya bro surah Al-Baqarah, yaitu wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Ya kan ya, ila tahlukah. Jadi jangan engkau lempar atau jerumuskan diri kalian ya, jangan kau jerumuskan dirimu atau kalian kepada jurang kebinasaan. Ya. Dan saya kurang sepakat bro, kurang setuju dengan pemahaman yang seperti itu, kurang setuju. Karena ayat itu wala tulqu biaidikum ila tahlukah itu sebenarnya asbabun nuzulnya masalah jihad fisabilillah bro. Nah ya kan ya, jihad fisabilillah dalam artian konteksnya ya, konteksnya adalah peperangan. Nah, dalam kaidah usul dijelaskan bro bahwasanya al-ibrah, apakah al-ibrah bi umil lafzi la bi sabab, atau jangan-jangan al-ibrah bi sabab la bi umil lafzi. Nah, kan goyangin ya. Sekarang kita pakai gunakan mana yang lebih cenderung, yang lebih cocok, al-ibrah bi umil lafzi atau al-ibrah bi sabab gitu. Ini wes. Di dalam tafsir-tafsir, entah kamu buka tafsir Al-Qurtubi, buka tafsir Al-Baghawi, buka tafsir Ibnu Katsir, di sana dijelaskan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Maksudnya bukan mencelakakan diri bro. Ingat ya. Jadi mencelakakan diri bukan berarti membahayakan dengan rokok. Ingat ya, gak ono rokok di zaman Rasul. Ya ini ya, gak ono. Jelas ini bukan konteksnya masalah rokok, bukan. Paham kan bro? Ya.
Jadi ilat tahluka oleh ulama-ulama bahkan para sahabat itu bro. Apa ilat tahluka? Loh, ketika Allah menyuruh orang-orang mukmin berjihad, berperang, lalu kemudian kok ada orang-orang mukmin yang tidak mau ikut perang, diakibatkan karena takut mati bro, maka itulah yang dimaksud ilat tahluka. Lah, apa artinya tidak ikut perang membuat mereka masuk neraka kelak? Padahal perang itu adalah perintahnya Gusti Allah dalam konteks ayat ini bro. Nah, ini. Jadi dalam artian jangan engkau lempar atau ya lempar, jangan engkau lempar dirimu ke dalam jurang kebinasan, dalam artian jangan sampai kau menjerumuskan dirimu kepada neraka dengan sebab tidak ikut jihad. Nah, ada yang mengatakan yang dimaksud ilat tahluka itu adalah membelanjakan harta untuk maksiat. Nah, ini bro. Jadi membelanjakan harta untuk kemaksiatan. Apa artinya? Cobalah kalau sampian seumpama beli judi, apa membahayakan dirimu? Kan enggak kan ya, moro-moro sakit kan enggak kan ya. Jadi gitu bro. Jadi justru ilat tahluka itu masuk neraka maksudnya. Paham ya? Masuk neraka bukan apa ya? Bukan sakit jantung katanya ya. Ngene ya. Kemudian kalau memang ilat tahluka adalah kebinasaan, yang dimaksud kebinasaan adalah sakit, perang ya, justru perang diperintahkan ya. Nah, ayat itu justru melarang orang nggak perang. Ternyata perang itu sendiri membuat kebinasaan, entah kita yang mati atau kita yang membunuh, kan kau yang ini. Nah, ini kan ilat tahluka, justru kok diperintah. Nah, kan kau yang ini bro ya. Gitu. Jadi jelas ilat tahluka itu bukan masalah menyakiti diri, enggak. Tapi membuat kita ini apa ya, melanggar aturan syariat. Nah, dan rokok jelas sama sekali tidak ada di teks hadis bro, nggak ada di Al-Quran, nggak ono. Kalau anda mengatakan ada, itu bohong bro, hadis palsu itu. Makanya masalah rokok itu masalah apa itu, hilafiyah. Silakan yang mau mengikuti pendapat yang haram silahkan, yang mengatakan ikut yang pendapat makruh silahkan, yang mengatakan boleh silahkan ya. Kita sama-sama punya dalil. Ingat kaidah ya, ingat kaidah la yungkarul mukhtalaf. Jangan sampai kita mengingkari sesuatu yang masih apa ya, ada perbedaan pendapat. Lah kan koyo ngene. Kan masih ingat bro, pesantren kan ya, kan koyo ngene. Jadi seperti itu, bro. Jadi bukan maksudnya itu adalah apa nanti sakit jantung. Kalau memang rokok sakit jantung, aku ini dari kelas 4, bro. 4 SD aku sudah ngerokok, bro. Bahkan kalau saya flu, itu saya untuk mengobati flu saya itu menggunakan rokok. Ini loh, bener bro, menggunakan rokok. Dan itu ternyata ada di kitab Buyatul Mustarsyidin. Nah, kan kau yang ini, karya siapa itu? Sayyid Abdurrahman ya, Ba'alawi itu. Coba lihat dicek di dalam kitab itu. Ingat teman-teman ya, bahwasanya apa ya, kita harus saling menghargai gitu. Dan mohon maaf bro, mohon maaf, saya nggak bisa kalau ngomong tanpa rokok, aku nggak bisa bro. Bahkan sampean tahu kan ya, waktu saya ngomong ngerokok enggak kan ya, mana mungkin mau ngomong ya. Kan enggak bro ya. Apa artinya? Loh, memegang rokok ini inspirasi bagi saya bro. Ngerti ya? Untuk ngomong ini kalau nggak ada yang mau dipegang itu nggak enak gitu. Gini bro, pada waktu ngomong saya nggak ngerokok. Paham kan ya? Ini apalagi nih kopi bro. Kopi ini luar biasa, ada filosofinya bro. KOPI ya, kopi. Kalau otak perlu inspirasi, asik. Ngopi baru ngolah pikiran. Kan nih ngopi dulu bro, takut salah paham. Gitu bro ya. Jadi kalau masalah penampilan memang saya sengaja bro, biar semua orang tidak menghormati saya. Ngerti ya? Yang penting saya menghormati semua orang gitu aja. Masalah rokok ulama masih ikhtilaf. Jadi tolong jangan atas nama Islam ya. Itu hanya hasil ijtihad kan ini. Islam yang endi gitu. Hasil ijtihad itu bro. Dan kalau memang rokok membahayakan, membunuh secara perlahan, mie goreng membunuh secara perlahan kan? Ada apanya itu bro? Formalin kan ya. Semua kayaknya membunuh secara perlahan bro. Kenapa mereka tidak pernah membahas? Ayo, alih-alih dan semua macamnya pun ya, mie goreng, mie apa lagi, mie pedas apalah ya, mie apa pokoknya. Apa yang tidak ada apanya bro sekarang itu? Barang kimianya katanya. Dan itu justru membahayakan. Tapi kan enggak kan? Kenapa mereka enggak bahas itu? Ya bilang aja lah.
Jadi kalau memang mau adil, gini aja wes bro, kenal pot, ya, itu berbahaya enggak? Berbahaya, polusi ya. Kenapa sepeda motor tidak diharamkan? Kan kau yang gini ya. Secara perlahan membunuh ya. Terus kemudian aspal, membahayakan enggak? Jalan aspal, membahayakan bro. Dulu nggak ada orang tabrakan, yang banyak orang jatuh. Orang jatuh nggak sampai mati, orang tabrakan sampai mati. Gara-gara apa tabrakan? Gara-gara jalan mulus. Berarti jalan mulus nanti haram. Mikirnya apa natakilun ngene bro ya. Gitu bro. Ya, makan bro, makan dulu. Ngene, paham bro ya. Gitu. Yang penting wis lah, yang penting kita berbagi, kita aja bro. Nggak perlu kalian menghormati saya. Sampian nggak perlu menghormati saya bro. Makanya saya sering ketika ngumpul dengan teman-teman bro ya. Kalian jangan berdiri di depanku karena kalian bukan pemimpinku. Dan kalian jangan juga berdiri di belakangku karena kalian bukan anak buahku. Tapi berdirilah di sampingku karena kalian temanku semua. Kan gue yang gini bro. Ya sudah bro ya.